tebak-tebakan ini. Oke. Nah, tebak-tebakan hari ini akan membutuhkan teman-teman untuk on cam, ya kan? Karena ada hadiahnya nih teman-teman. Hadiah, wah pokoknya bermanfaat banget lah untuk kebutuhan eh, GoPay gitu kan, untuk kebutuhan makan gitu. Jadi teman-teman, oke, boleh sebelumnya dulu Tristan slide-nya, jangan ke situ dulu. Oke, boleh teman-teman on cam dulu. Yang bisa on cam, yang bisa on cam. Oke, jadi gamesnya kali ini gampang banget. Teman-teman bakal di slide nanti bakal ditunjukkan contoh-contoh apa bakal ditunjukkan screenshot dari musik video nih, musik video lagu-lagu yang ngehits lah pada zamannya ya kan. Nah, teman-teman tinggal tebak siapa apa judulnya, apa judul lagu dan nama penyanyi dari musik video tersebut. Oke? Coba ya contoh satu ya. Oke, boleh next slide. Nah, ini. Kira-kira ini lagu dari musik video apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Liriknya ada apapun yang terjadi. Coba, ada yang tahu nggak? Boleh langsung, kalau tahu langsung boleh on videonya, terus sama on mic, langsung bilang. Oh ini lagunya ini nih. Gak usah malu-malu ya teman-teman, santai aja. Ini Bondan. Wondan, apa judul lagunya? Apapun yang terjadi. Apapun yang Oke. terjadi. Ku kan Oke. selalu ada untukmu. Nah, itu. Ayo lagi, masih kurang tepat nih. Apa ya? Ayo, ada nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, karena nggak ada yang tahu, Aku. ada apa-apa? Ya sudahlah. Ya sudahlah, oleh Bondan. Oke, coba kita cek, bener nggak nih? Yo, iya bener, ya sudahlah, by Bondan Prakoso dan Fade to Black. Oke, itu contoh ya teman-teman ya. Oke, sekarang soal benerannya nih ya, soal benerannya. Oke, next slide. Nah, ini apa nih kira-kira nih? Ayo, demi GoPay. Nggak ada nih yang mau dapat GoPay nih. Ada yang bisa tebak? Oke. Oke, Juan, silakan. On cam tapi ya, Ju. On mic. Oke ya. Apa, Ju? Silakan. Pernah lihat kalau nggak salah Coldplay bukan Fix You. Oke, coba kita cek ya. Apakah benar? Wih, Fix You Coldplay. Mantap, mantap, Juan. Oke, nanti Juan ini ya, apa private chat nomor GoPay-nya ya, atau nomor OVO-nya. Oke. Soal kedua, soal kedua. Soal kedua boleh next slide. Iya, ini dia. Ini lagunya yang baru banget nih, baru rilis. Penyanyinya, wah kayaknya ini deh, apa namanya, lagi happening banget juga. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mau di mau kasihin nggak? Mau dikasihin nggak? Ada yang tahu? Hintnya lagu senandungnya kayak gini nih. Hmm, 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 hmm. All too Ada well yang tahu? bukan? Ada yang? Oke, Pristi. Pristi Pandia boleh on cam dan on mic dulu. Bentar ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Ditungguin. Ya, ke skills. Nggak apa-apa. Raise hand dulu ya, guys, biar... Oke. Apa, Pristi, jawabannya? Adele Easy on Me. Mantap. Keren. Ayo, Mbak, kita lihat. Lihat dulu jawabannya ya. So tahu. Gimana sih nih hostnya?
Oke, betul. Easy on Me by Adele. Oke, nanti Pristi private chat ya, nomor GoPay atau nomor OVO-nya ya. Thank you, Pristi. Oke, soal terakhir teman-teman. Sebelum kita masuk ke perdo, silakan. Nah, ini harusnya tahu dong. Ya kan, masa nggak tahu? Di sini pasti ada nih eh, fans-fansnya, ya kan? Ini coba kira-kira ada orang Korea ya kan pakai piyama. Nah, ini dari lagu apa ya kira-kira? Coba. Kalau nonton kalau nonton Tokopedia WIB tadi malam pasti pada tahu deh. Ini lagu apa? Iya kan? Ganteng dong tapi nggak apa gimana sih? Ayo, ada nggak bisa bahasa Korea. Oke, ini judul lagunya bahasa Inggris kok teman-teman. Ini lagu ininya juga kayaknya lagu atau lagu internasional kayaknya. Ada yang tahu? Ada yang Mau tahu? jawab dong, Kak. Boleh resen dulu coba. Gua nggak kelihatan nih. Oh ya, sebentar. Oke, mantap. Jangan malu-malu atau guys. Oke, Jenny boleh on cam dulu dan on mic. Oke, silakan Jenny. BTS Life Goes On. BTS Life Goes On. Coba kita cek ya, bener nggak nih? Woi, bener. Life Goes On oleh BTS. Mantap. Selamat Jenny. Jangan lupa nanti ini ya, private chat ya. Iya. Private chat nomor GoPay atau ininya OVO-nya. Oke, berarti ada Juan, Jenny sama siapa tadi ini ya? Maaf lupa lagi tadi. Siapa namanya? Pristi ya, Pristi. Oke, jangan lupa untuk chat nomor GoPay atau nomor OVO-nya karena teman-teman mendapatkan saldo sebesar Rp30.000 untuk masing-masing pemenang. Mantap, teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke perdo. Boleh di next slide. Yes. Ini ada meme dari kata Bang ini ya, kata Bang SpongeBob, nilai A itu emang nggak dibawa mati, tapi mencari nilai A itu rasanya mau mati. Betul ya teman-teman ya. Oke, di perdu kali ini ada beberapa peraturan yang mungkin teman-teman kita harus patuhi bersama. Yang pertama, mohon pastikan mikrofon dalam keadaan di mute. Kita akan mengikuti arahan pimpinan perdu atau sharer. Nah, nanti silakan kembali aktifkan mic saat diminta kalau misalnya kayak tadi ya, mungkin ada mau ngobrol atau segala macam. Terus silakan rename nama lengkap underscore angkatan supaya teman-teman bisa terdata dengan baik. Terus ketiga, jika tidak ada kendala koneksi atau kuota, silahkan menyalakan video. Dan yang terakhir, jangan mengerjakan yang lain, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Nah, di akhir sesi nanti akan ada sesi pokok doa. Bagi teman-teman yang ingin, yang punya pokok doa untuk didoakan, silahkan private chat ke gua untuk pokok doa yang bersifatnya akademis, atau ke David Aritonang, boleh coba dicari dulu mana nih namanya David Aritonang. Nanti silahkan chat pokok doa yang bersifat non-akademis. Tenang aja teman-teman, nanti semuanya akan dirahasiakan pasti ya identitasnya, yang ditampilkan nanti hanya pokok doanya aja. Oke, kalau gitu kita siap untuk memulai persekutuan doa pada hari ini. Silahkan, Kevin Yosef. Oke, tes. Suaranya masuk kan ya? Masuk. Oke, halo Shalom semuanya, selamat siang. Senang bisa berjumpa dengan kalian semua. Perkenalkan, nama gue Kevin Yosef, Teknik Sipil Angkatan 2018. Ya, kenal semuanya. Jadi sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu adalah Kode Sesi 1, marilah kita bersama-sama menyanyi dulu lagu yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu by NDC. Kalau boleh sharing sedikit, jadi lagu ini mengandung makna yang mendalam ya buat saya, dan saya percaya juga liriknya juga bakal menjadi berkat buat kita semua, karena di sini kita diingatkan bahwa dalam hidup kita itu baik, dan oleh karena kemurahan hatinya saja kita bisa ada di sini berprogres sampai kita ada di posisi kita yang sekarang. Jadi yuk kita nyanyi sama-sama.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oke, untuk memimpin kita dalam pokok doa, saya persilahkan Vanessa. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapa. Selamat siang ya Elohim Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Makasih ya Tuhan buat setiap kejadian-kejadian yang ada di hidup kita ya Tuhan. Baik kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk ya Tuhan. Semuanya dalam kendali Tuhan. Makasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam sepanjang umur hidup kita ya Tuhan. Makasih ya Tuhan buat kesempatan ini ya Tuhan. Kami bisa sama-sama berkumpul di Zoom meeting ini ya Tuhan, walaupun dalam via platform ya Tuhan. Kami bisa bersekutu bersama ya Tuhan untuk sama-sama mau berdoa untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Untuk kali ini ya Tuhan, kami mau memohon untuk pokok doa kita yang pertama ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk pekan eksplorasi calon ketua IMD dan anggota fraksi MPM yang sedang berlangsung minggu ini.
dan beberapa minggu yang akan datang. Mari kita berdoa agar seluruh rangkaian Pemira dapat berjalan dengan baik dan berlangsung secara adil. Mari kita berdoa bagi setiap jemaat yang terlibat di dalam proses ini, agar senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan. Mari teman-teman, kita masing-masing berdoa. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk persiapan proses regenerasi pengurus di seluruh persekutuan Oikumene, tingkat fakultas dalam ruang lingkup UI. Berdoa juga untuk seluruh calon pemimpin dan pengurus yang sedang ditawarkan, agar senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan dalam melewati proses ini. Mari kita berdoa juga bagi setiap tim regenerasi agar beroleh hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan dalam mempersiapkan generasi penerus. Mari sama-sama kita berdoa. Untuk yang terakhir, kiranya untuk yang terakhir, kalau kami ya Tuhan mau sama-sama mendengar sharing ya Tuhan dari Bang Kevin ya Tuhan, biar kiranya ya Tuhan, Tuhan pimpin bibir lidah hamba-Mu ini ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tutup doa ini ya Tuhan, biar kiranya ya Tuhan semuanya seturut dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk selanjutnya, aku serahkan kepada Bang Kevin sebagai sharing. Oke, thank you Vanessa. Mungkin ya ini saya izin share screen ya. Sebentar. Nah, oke, dan perkenalan kembali kali ya. Nama gue Kevin Yosef, teknik sipil angkatan 2019. Kalau perkenalan formalnya itu ada anggota aktif di KMFTUI 2012 gitu. Mungkin sebelum mulai sharingnya, ini jujur ini adalah pertama kalinya gue diminta untuk bisa sharing di sini. Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari PO sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing apa yang akan saya bawakan pada hari ini, dan semoga yang bisa saya bawakan hari ini bisa menjadi berkat lah buat teman-teman semua, karena ini adalah mungkin pengalaman pribadi saya. Dan disclaimer dulu, kalau misalnya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf gitu, kalau misalnya ada yang kurang cocok atau gimana. Oke, jadi sesuai judulnya, ini saya mau sharing soal judulnya sini Just Wait and See, gitu ya. Mungkin ketika kita mendengar kata ini ada dua makna yang bisa mungkin terbesit gitu. Yang pertama pasrah mungkin ya, pasrah terhadap keadaan gitu. Tapi selain dari pasrah, sebenarnya Just Wait and See juga punya arti yang mirip-mirip nih, tapi agak berbeda, yaitu berserah gitu ya. Mereka sebenarnya jauh banget perbedaannya gitu, tapi mungkin kita bisa bahas sedikit soal pasrah dan berserah gitu. Kalau dari menurut saya sendiri sih, pasrah itu ya, itu menunjukkan ketidakberdayaan gitu, keputusasaan gitu. Ketika kita masih sanggup sebenarnya, tapi kemauan kita nggak begitu besar, jadi kita bisa dibilang ya udah pasrahlah sama apa yang sedang kita alami gitu. Tapi jauh berbeda dengan berserah. Berserah itu adalah sebuah tindakan iman, di mana kita mempersilahkan Tuhan untuk ikut andil, ikut campur dalam apa yang sedang kita kerjakan gitu.
Sebenarnya perbedaan dari dua hal ini bisa dilihat dari tadi ya, dari masalah kata iman dan juga ada mengenai berusaha gitu. Jadi antara perbedaan pasrah dengan berserah itu ada perbedaan di ketika kita mempercayakan gitu ya, kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan sudah baik dan kita mempersilahkan Tuhan untuk ikut campur dalam apa yang kita kerjakan. Dan yang kedua yaitu berusaha gitu. Kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin, dan ya udah we let God do the rest gitu. Nah, sebenarnya ini bukan yang utamanya, cuman ini saya mau langsung masuk aja ke sharing yang bisa dibilang ini sharing pengalaman ya. Kenapa saya membahas hal ini, karena dulu ini adalah sebuah pergumulan sangat berat saya rasakan gitu ya. Mungkin buat beberapa teman-teman sekalian di sini agak sepele, tapi buat saya pribadi, wah ini masuk dalam pikiran saya, kayak, aduh kenapa sih nggak bisa, kenapa sih, apa sih yang kurang dan lain-lainnya. Jadi yang mau saya sharing itu adalah terkait pengalaman dalam berlomba gitu. Ya pasti teman-teman, wah ini kenapa nih, ini sharing apa kok jadi berlomba gitu. Ya jadi kenapa berlomba ini adalah menjadi suatu hal yang sangat saya gumulkan, karena jujur saya adalah mahasiswa yang melihat lomba itu memiliki angka kepentingan yang sama dengan akademis gitu. Bahkan terkadang dalam beberapa kesempatan gitu ya, saya bahkan menomorduakan akademis karena untuk mengikuti lomba gitu, karena ada hal yang ingin saya kejar. Emang ini apa namanya, rada ini ya, pasti banyak pertanyaan lah gitu. Cuman ya itu yang jujur saya rasakan dan ya itu yang saya alami. Gitu. Nah, terus buat teman-teman yang kenal dengan saya pasti kan kayak, ini apa namanya, temanya lomba. Terus saya juga di organisasi juga dari maba sampai sekarang itu di bidang iptek gitu ya. Bidang yang mungkin dikenalnya ya pasti adalah kaitannya dengan lomba-lomba gitu. Wah cocok dong atau gimana gitu-gitu. Tapi buat saya pribadi, wah enggak, itu pressure banget gitu. Menurut saya berat banget, bahkan dari saya BP sampai saya jadi BPH di departemen saya, itu adalah hari-hari yang berat menurut saya, karena di sana gitu ya, kita ditugaskan untuk bisa dibilang meningkatkan minat gitu ya, untuk orang-orang berlomba gitu, untuk meningkatkan prestasi. Sedangkan dari gue pribadi gitu ya, gue ngajak-ngajak orang, nyuruh-nyuruh orang lomba gitu kan. Tapi gue sendiri belum pernah ngerasain yang namanya menang gitu. Kayak gue takut ya, gue pernah di suatu saat ketika ngajak gitu ya, ngajak orang, ayo gitu lomba gitu. Tapi orang itu nanya balik, lu nyuruh-nyuruh terus, emang pernah ngerasain ini gitu. Tapi itu bercandaan, cuman buat gue, aduh, jadi pergumulan nih, aduh. Mungkin buat teman-teman yang nggak kebayang kenapa ini jadi hal yang besar buat saya, mungkin ini saya bisa next ya, ini saya mau sharing sebuah statistik yang cukup diisi sendiri ya teman-teman. Jadi saya selama 2018 sampai 2020 itu nggak pernah menang lomba, tapi ya pernah 2 kali final, 17 kalah dan 6 tidak selesai gitu. Jadi totalnya 25 kali. Ikut pernah ini, tapi nggak ada satupun yang apa namanya, kok nggak pernah menang ya gitu. Oke lah, menang itu adalah bonus gitu ya. Tapi prosesnya yang kita jadikan pelajaran. Cuman kadang tuh udah 25 kali nggak pernah menang tuh kadang salah di mana sih gitu. Lomba sama seangkatan udah sering gitu. Lomba sama senior pernah, senior tingkat akhir juga pernah, tapi kenapa sih gitu. Yang salah ya gimana sih, kurangnya di mana gitu. Gue ngerasa gue udah ngasih yang terbaik, tapi kenapa nggak ada gitu kesempatan sekali aja gitu untuk ngerasain menang gitu. Sampai mungkin apa ya, di suatu saat gitu ya, ketika hati yang apa ya, mungkin udah capek gitu ya, itu merasakan puncak-puncaknya gitu. Ini gue inget banget, gue tulis ini gitu ya,
tulis ini ada tanggalnya juga bulan 10 2019 itu target ya, walaupun sampai sekarang belum tercapai semua ya, cuman ya ini ambisi lah, ambisi. Ya gue sempat tulis kayak saat itu gue inget banget malam-malam itu gue lagi bingung gitu, kenapa gue nggak dapetin apa yang gue pengen gitu, kenapa ya, salahnya di mana gitu. Terus coba-coba cari tahu gitu kan. Terus posisinya juga lagi sendiri gitu, bergumul gitu. Dan balik lagi gitu, mungkin teman-teman juga ngerasa, kenapa hal kayak gini dipergumulkan ya? Tapi buat saya pribadi ini sangat menjadi sebuah pikiran ya, beban pikiran gitu. Kayak salah di mana sih gitu. Ketika saya nulis ini saya sebenarnya apa ya? Aduh, nggak ada kayak apa ya? Ragu gitu. Ini sebenarnya bisa tercapai nggak sih, atau ini cuman tulisan-tulisan yang akan yaudah nanti kalau udah lulus gue cabut aja dari dinding kosan gue buang gitu. Karena ya gimana gitu, susah terwujudnya. Sampai apa ya, bahkan setelah gue tulis ini juga apa ya, pencapaian yang gue dapet tuh nggak begitu bagus juga gitu. Sampai tahun 2000, ini kan 2019, sampai tahun 2020 akhir gue juga belum pernah menang sama sekali gitu. Tapi di saat inilah apa ya, bisa dibilang jadi titik baliknya gitu. Ketika gue menyadari ada satu hal yang besar, satu hal yang sangat krusial, tapi gue lewatin gitu. Tapi dengan bodohnya ya gue, kayak coba mengandalkan diri sendiri, coba evaluasi diri sendiri gitu. Itu adalah apa? Itu adalah meminta gitu ya. Gue ingat banget di tanggal ini gue menulis, pertama kalinya gue membawa ini dalam doa gitu. Membawa masalah lomba ini ke dalam doa, karena ya sebelum-sebelumnya nggak pernah, karena gue melihat lomba itu nggak sepenting itu untuk masuk doa gitu. Kira doa itu ya cukup hal yang penting, cukup hal-hal yang sifatnya ya lebih penting dari inilah gitu. Tapi gue coba masukin dalam doa gitu, coba cerita apa sih sebenarnya gitu ya, keinginan dalam hati itu apa dan kenapa pengen gitu. Coba sharing di saat itu ya, dalam doa gitu ya. Gue cerita panjang gitu. Ya tadi seperti yang udah gue bilang, setelah gue menulis ini pun gue belum pernah ya mendapatkan itu instan gitu ya, langsung menang gitu, enggak. Tapi di situ gue merasa tenang gitu, merasa kalau apa ya, ketika mengikuti lomba itu nggak pernah kayak setelah itu kayak wah ini gue harus menang nih, tapi lebih kayak ya udahlah, tenanglah, terus lebih pede aja gitu, lebih kayak nggak ada pikiran-pikiran yang pasti kalah gitu, tapi lebih usahain aja, gue yakin Tuhan pasti ikut campur dalam hidup, dalam perlombaan ini gitu. Dan ya sebenarnya juga setelah itu puji Tuhannya ya, bersyukur di tahun ini, tahun 2021 yang mungkin kita masih dalam kondisi pandemi gitu, masih dalam ya PJJ gitu ya. Tuhan akhirnya menjawab doa gue gitu. Ini gue mau sharing aja. Jadi di tahun ini gue apa ya namanya, bisa dibilang Tuhan ngasih ini nggak cuma satu, nggak cuma dua gitu, tapi Tuhan kasih lebih dari yang gue harapkan gitu. Dan ya beberapanya di situ adalah lomba-lomba yang mungkin jadi impian gue selama ini gitu. Dan ya balik lagi, ini adalah sebuah hal yang sangat ya tadi sangat gue pergumulkan dan akhirnya dijawab, dan itu sangat senang gitu ya, gue ngerasa happy banget gitu. Dan ya udah, setelah gue melihat kembali ke belakang gitu ya, ini gue melihat tulisan bulan 10 tahun 2019 ini juga, gue jadi ingat lagi nih masa kemarin gitu, gimana gue pada akhirnya menemukan sesuatu yang sebelumnya nggak pernah gue sadari kalau itu tuh bisa gitu, itu tuh boleh untuk didoakan gitu. Dan itu pun kuasanya tuh besar gitu.
Tapi pada akhirnya ya seperti yang ada saat ini gitu. Gue sangat bersyukur. Gimana ayat ini ya yang waktu itu sempat menemani gue untuk menyadari hal ini gitu ya. Dimana kita bisa lihat di Matius 7:7-8 yang bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kayak gitu. Ya sampai saat ini sebenarnya hal ini juga dalam permasalahan yang lain gitu ya, nggak selalu di lomba, tapi mungkin penantian-penantian yang lain gitu. Ini adalah hal yang selalu gue pribadi ingat dan berharap teman-teman di sini bisa juga selalu ingat gitu bahwa sebenarnya apa yang ingin kita capai itu tuh ada langkah yang langkah yang mungkin sering terlewat di kita gitu, di mana kita selalu lupa gitu kalau sebenarnya apa yang kita jalanin ini itu tuh sudah ada loh orang yang ada sebuah seorang kita punya Tuhan yang bisa gitu, yang punya kuasa untuk membantu kita gitu, yang kadang pekerjaan itu di luar dari yang kita harapkan gitu ya. Ketika kita minta A, tapi mungkin jawabannya itu nggak selalu oke, dikasih A gitu. Tapi kadang suka ke B gitu ya, ke C. Tapi mungkin yang perlu kita ingat bahwa kadang kita melihat apa yang kita rencanakan itu baik gitu ya. Tapi balik lagi gitu, definisi baiknya kita sama definisi baiknya yang Tuhan itu adalah ya berbeda gitu. Kalau bagaimanapun kita adalah manusia gitu kan. Dan ya hal itu sih yang sampai saat ini selalu gue imani gitu ya, selalu gue ingat gitu bahwa apa yang kita impikan sebenarnya sejauh dari sedekat ya seperlu kita minta gitu. Kita tahu, kita memberitahukan ini kepada Tuhan kalau kita tuh punya mimpi seperti ini, dan kita minta apakah Tuhan bisa memperkenankan kita untuk mencapai mimpi kita itu gitu. Dan apapun jawabannya, ya kita harus terima gitu ya, karena gue percaya bahwa apapun jawaban yang dikasih Tuhan itu adalah yang terbaik saat itu gitu. Dan ya mungkin kembali lagi tadi ya ke kalimat yang di awal, yaitu pasrah dan berserah gitu. Kadang karena hal ini gitu ya, akhirnya gue menyadari bahwa dulu tuh gue bisa dibilang posisinya pasrah gitu ya, ketika udah coba ngerjain tapi gue nggak memperkatakan ini gitu ya, mengimani ini kalau gue bisa gitu, berarti gue sama dengan pasrah gitu. Jadi mengandalkan diri sendiri, terus ya udah tunggu aja hasilnya gitu. Jadi gue di situ ya udah menunjukkan ke ke putusasaan atau ketidakberdayaan terhadap suatu kondisi gitu. Tapi setelah gue mengingat kembali cerita ini gitu ya, untuk gue pribadi, gue melihat pada akhirnya yang perlu dilakukan adalah ya berserah gitu. Dimana kedua kata pasrah dan berserah tadi itu maknanya sebenarnya jauh gitu, walaupun kita melihatnya ini mirip-mirip. Ya mungkin untuk merangkum ya apa yang bisa gue sharing pada siang hari ini adalah semoga teman-teman semua ya yang ada di sini, gue tahu kita pasti punya pergumulan masing-masing gitu ya, pasti masih banyak mimpi yang belum bisa tercapai, bahkan udah mau tahun 2022 sebentar lagi, tapi kok belum dijawab ya doanya sama Tuhan. Gue pun ada doa-doa yang belum terjawab, tapi yakinilah gitu teman-teman, percayalah dan terus bawa ini dalam doa, terus imani bahwa hanya karena mimpimu tertunda, sungguhnya bukan berarti itu dibatalkan gitu.
Tapi tidak hanya kita percaya kepada kuasa Tuhan, percayalah juga gitu pada agenda dan waktunya Tuhan. Jadi apa ya? Mungkin nggak hari ini gitu, mungkin nggak besok, atau mungkin butuh waktu gitu untuk menunggu. Tapi percayalah apa yang sudah disediakan Tuhan untuk kalian, untuk gua, untuk kita semua, itu gak ada orang lain yang bisa mengambil itu gitu. Karena itu udah buat kita. Nah, jadi semoga kita semua di sini selalu bisa apa ya namanya mengingat itu, dan semoga apa yang selalu kita umumkan itu bisa dari sekarang kita komunikasikan gitu dengan Tuhan. Kita apa namanya doakan juga selain kita berusaha gitu ya. Dan mungkin setelah menerima apa yang kita dapat, mungkin kalau dari saya pribadi ya juga, ini Tuhan kasih sangat berlimpah gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kembali gitu, kita bersyukur, kita mengucapkan terima kasih dengan cara-cara yang mungkin apa ya namanya bisa berbeda lah dari ketika kita menerima berkat yang mungkin nggak sespesial mimpi kita gitu ya. Walaupun ya tetap aja kita harus berterima kasih dengan sebaik-baiknya kepada Tuhan. Gitu. Jadi gitu sih teman-teman, mungkin yang bisa di-sharing dari gue pribadi adalah tadi, semoga apa yang gue sharing pada hari ini bisa menjadi berkat juga buat teman-teman. Ya gue percaya, gue juga di sini akan mendoakan juga teman-teman untuk apapun yang belum kita bisa terima akan bisa kita terima pada waktunya Tuhan. Gitu. Mungkin itu aja sharing buat siang hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu dan ya God bless you. Gitu. Oke, jadi mungkin sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya gitu ya, untuk apa namanya, bisa dibilang bagaimana cara kita meresponi gitu ya apa yang sudah saya coba share di sini. Saya mau sharing mengajak teman-teman untuk kita sama-sama mendengarkan satu lagu lagi yang sama berkesannya dan liriknya tuh mungkin sangat mengena gitu ya di kita semua, yaitu lagu Amin dari JP60. Sempurna rencanamu, hanya Kaulah harapan. Damai dan sejahtera, rancanganmu termegah. Kini aku berserah, ku percaya.
Ku percaya, aku percaya, ku berseru kau pun mendengar, ku berserah. Damai dan sejahtera, rancanganmu termegar. Kini aku berserah, ku percaya. Amin, 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 amin,
Oke, mungkin saya kembalikan kepada Vanessa ya mungkin. Oke teman-teman, mari kita kembali lagi bersatu dalam doa. Kembali lagi kami datang kepadamu ya Bapa untuk mendoakan pokok doa baik akademis maupun non-akademis untuk jemaat ya Tuhan. Untuk pokok doa yang pertama tentang akademis jemaat, mari kita berdoa untuk kelancaran dalam mengikuti setiap mata kuliah dan mengerjakan tugas-tugas yang ada saat ini. Mari kita berdoa agar kiranya hikmat dan kekuatan daripada Tuhan menyertai setiap kita senantiasa. Untuk selanjutnya, pokok doa non-akademis jemaat. Mari kita berdoa untuk kesehatan dan kekuatan setiap kita. Berdoa untuk senantiasa dapat menikmati perjalanan bersama Tuhan, apapun rintangan yang kita hadapi saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk satu kesempatan lagi ya Tuhan buat kami buat bareng-bareng berdoa ya Tuhan. Dan untuk selanjutnya ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan kepada Bang Kevin. Oke, mari kita melanjutkan doa kita. Ya Allah Bapa yang berada di bagian surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang boleh kita rasakan. Begitu indah Tuhan hingga detik ini. Terima kasih atas kesehatan, atas segala kemurahan hati-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, atas apapun yang boleh kami nikmati hingga detik ini. Ya Bapa, di sini kami berkumpul Tuhan Yesus untuk kami sudah mendengarkan firman, kami sudah mendengarkan sharing, dan juga kami sudah mendoakan beberapa hal yang mungkin menjadi keresahan dari diri kami atau dari teman-teman semua Tuhan. Ya Bapa, kiranya apa yang bisa kita lakukan Tuhan, kita bisa lebih mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan. Kiranya kami juga bisa selalu mengingat bahwa Engkau ada sangat dekat dengan kami Tuhan, bahwa hanya melalui doa saja Tuhan kami bisa komunikasi dan minta apapun kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk bisa berserah lagi kepadamu, bukannya berserah kepada keadaan, tapi bisa lebih berserah, yaitu mengimani bahwa Engkau akan turut campur dengan apa yang kita kerjakan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami untuk bagi yang ada kelas, bagi yang menjalankan aktivitas dimanapun kami berada. Tuhan tolong berkati kami agar apa yang kami jalani itu bisa berjalan dengan baik. Apapun yang kami siapkan, apa yang kami sudah pelajari dan akan pelajari bisa menjadi berkat dan juga bisa kami pergunakan Tuhan untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Juga Tuhan berkatilah kami dalam aktivitas kami yang akan kami jalankan pada hari ini maupun hari-hari yang akan datang nantinya. Tuhan, kiranya kami bisa terus selamat dan bisa terus memuliakan nama-Mu melalui apa yang kami kerjakan. Tuhan, juga berkatilah kedua orang tua kami, berikan kesehatan kepada keluarga besar kami, agar kiranya kami bisa terus merasakan kedekatan bersama keluarga besar kami maupun rekan-rekan dan teman-teman kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Yang Kudus kami semua berbahagia. Oke. Oke,
Eh, Mungkin setelah itu eh, saya serahkan kepada Jo atau Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan warta yang disampaikan oleh Assalam. Pada pewarta dipersilakan. Oke, terima kasih Bang. Jadi teman-teman, aku ingin membacakan Warta Jemaat Perdo kita pada tanggal 26 November tahun 2021. Bisa di next. Boleh di next, teman-teman slider. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita mau ucapkan terima kasih untuk semua pelayan minggu ini. Untuk pemimpin perdonya ada Vanessa dari RC19, dan untuk sharernya ada Bang Kevin Yosep dari SIP 18, untuk slidernya ada Trisno dari Bioproses 20, dan untuk pewartanya ada saya sendiri, Assalam dari Sipil, dari Lingkungan 19. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Next. Kita juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai 26 November. Dari angkatan 2021 ada Kuina dari DTMM dan Carmelita dari DTSL. Dari angkatan 2020 ada Nalani dari DTK, ada Esther dari DTK, ada Carol dari DTSL, dan dari angkatan 2018 ada Kak Rudang dari DTS, Kak Erwin dari DTI, dan Kak Gladys dari DTE. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati di umur yang baru ini. Untuk selanjutnya ada info kegiatan. Minggu depan kita akan ada persekutuan jemaat tanggal 3 Desember. Jadi teman-teman jangan lupa hadir lagi untuk bersama-sama menikmati Tuhan di persekutuan jemaat kita. Next, ada juga info kegiatan dari Pemira IKM FTUI. Untuk teman-teman semua diingatkan untuk jangan lupa untuk hadir dalam eksplorasi dan dukung teman-teman kita yang maju sebagai calon ketua di IMD atau fraksi departemen. Mari kita berikan semangat dan doa bagi mereka. Next. Dan juga ini ada sosial media dari POFT, ada Line-nya, ada Linktree, ada Instagram, ada email, dan ada YouTube. Jangan lupa di follow dan mampir teman-teman supaya teman-teman bisa tahu updatean atau berita-berita terbaru dari POFT UI. Next. Itu aja buat warta kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat semua. Oke, sebelum teman-teman leave, kita foto dulu kali ya. Boleh di stop share dulu, Trisno. Oke, teman-teman silakan on cam. Karena hari ini sebetulnya adalah perdo yang terakhir nih teman-teman yang akan ada sharingnya. Jadi kita abadikan dulu perdo terakhir kita. Oke. Boleh yang bisa on cam. Minta tolong Eloy ya, Loy, buat foto-foto Loy. Again. Oke. Oke, ditunggu bentar ya. Ini masih banyak yang gelap.
Oke. Oke, kayaknya boleh langsung aja lah. Oke, Supaya kalau gue mau gitu, kelas. mari kita foto saja ya, gengs. Keluarkan senyum Pepsodent kalian. 1, 2, 3. 1 layar lagi. 1, 2, 3. Oke, kalau begitu, thank you semua. Sudah terbentuk. Mantap. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Selamat hari Jumat. Jumat semua. Dari Jumat. See you. See you. Wah, rame ya DTSL. Warga. Warga abu-abu rame nih hari ini nih. Jeremy mana Jeremy? Jeremy. Jeremy udah live duluan. Parah. Ini Jeremy masih ada. Jeremy Didi. Ya, halo. Horas. Waduh. Paras tuh kita salut nak. Aduh. Minggu depan share lagi dong, Kevin Yosef. Tahu kali sih. Oke. Kita doa tutup pelayan dulu ya. Teman-teman, ada yang mau didoain untuk ada dari David. Ini ada Daniel juga nggak apa-apa sih. David, Daniel, Asalam, Nesa, Chaos, Aloy. Ada yang mau didoain? Wah, mukaku putih sekali. Efek ya. Efek ya udah. Ya, stop record.